menjadikan itu Tuhan. Dunia menawarkan itu, tapi dunia tidak bisa menjadikan Tuhan. Engkau yang bisa menjadikan. Buat setiap kami mengerti rahasia demi rahasia yang sebenarnya sudah Engkau sediakan buat setiap kami. Supaya kalau boleh di waktu-waktu yang sudah semakin dekat ini, justru kami bisa melihat, bisa mempelajari, bisa mengerti, mengenal rahasia yang ajaib itu Tuhan. Dan justru di masa yang semakin dekat ini, kami mengalami dan mengalami, sehingga hidup kami tidak akan pernah merasa sedih, kecewa, bahkan apatis, bahkan tidak merasakan Engkau Tuhan. Tapi justru yang Engkau sudah sediakan dalam hidup kami, itu yang akan terjadi. Amen. Dan itu yang akan kami alami. Tuhan, singkapkan mata rohani kami, singkapkan mata hati kami, supaya kami dapat mengerti dan terbuka setiap rahasia itu. Bahkan kami benar-benar akan mengenal pribadimu dengan semua yang Kau sediakan Tuhan. Dan kami mau berkata, tidak ada yang bisa mencuri, tidak ada yang bisa mengganggu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua roh yang bukan daripada Tuhan, yang berusaha intervensi, baik roh monitor, roh pencuri, apapun pencuri firman, kami tolak, kami ikat, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua apapun Kau yang membelenggu dan menyerang kami tolak, ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta tembok khusus yang daripada Tuhan, buat Tuhan, supaya kami akhirnya bahkan akan kecanduan dengan Engkau Tuhan. Apapun bersama dengan Engkau itu akan membuat gairah kami semakin menyala-nyala dan semakin meningkat. Karena Engkaulah Tuhan, kemuliaan yang akan menyinari hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat syukurnya bagimu, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata amin. Silakan duduk saudara-saudara. Puji nama Tuhan. Saya percaya lagu yang terakhir ini juga menjelaskan dengan kuat bahwa sebenarnya Tuhan yang saudara dan saya sembah di hari-hari ini, Dia sedang mau menyatakan rahasia ilahi yang luar biasa, yang pada waktu saudara dan saya mengerti saudara, maka hidup kita ini tidak akan merasa capek, bahkan seolah-olah merasa seperti Tuhan tidak ada. Saya begitu sedih, sebenarnya Tuhan itu menyediakan hal-hal yang luar biasa, yang sedangkan kita ini belum bisa melihat itu. Dan saya tahu, dan ini adalah menjadi bagian saya untuk saya harus singkapkan kepada setiap saudara, supaya saudara dan saya mengerti bahwa apa yang Tuhan janjikan itu ya dan amin. Bahkan sebenarnya kita ini tinggal di masa yang luar biasa. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan di tempat ini bagaimana sebenarnya tanda-tanda akhir zaman itu sedang ada. Tapi justru mata rohani saya semakin terbuka karena saya melihat bahwa ternyata gereja Tuhan itu bukan cuma gereja yang pasif dan bertahan, tetapi gereja Tuhan itu gereja yang pada waktu mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Bahkan kebenaran itu yang akan membawa hidup kita untuk bisa mengatasi sebuah tanda-tanda zaman itu, bahkan menghadapi mereka. Bisa menahan, bisa saudara meminimalkan, bahkan saya melihat bisa ditahan. Dan saya melihat itu saudara, dan mata saya semakin terbuka bahwa itu bukan hanya terjadi atas dunia ini, atas bangsa-bangsa atau atas bangsa kita. Tapi sebenarnya kalau saudara mengerti sebuah rahasia ilahi yang daripada Tuhan itu, di mana justru apapun yang dirancangkan oleh si jahat, atau apapun yang sudah sempat terjadi, mungkin bukan karena kesalahan kita saudara, tapi karena kesalahan nenek moyang kita, dan menjadikan sebuah murka yang menyala-nyala, yang seharusnya kita harus bayar karena ada kebenaran bahwa Tuhan berkata, Aku Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya saudara.
Dan sebenarnya saudara dan saya memiliki Tuhan yang bisa memberikan sebuah solusi. Untuk apa saudara? Untuk menahan, untuk membalikkan keadaan. Bahkan bisa mengubah setiap yang harusnya cawan murka dan kutuk itu menjadi berkat saudara. Dan ini pun makanya sampai kemarin Ibu Yenti dan Pak Suyanto sudah fotokopi makalah-makalah yang ada, yaitu perkataan firman yang sebenarnya ini buat bangsa kita saudara. Tapi sekali lagi saya itu melihat sebuah rahasia ini bukan cuma terjadi buat bangsa kita. Tuhan bukan cuma tertarik untuk menolong bangsa kita, Tuhan tuh tertarik untuk supaya saudara bisa melihat rahasia ini. Dan saudara-saudara pun akan menahan setiap apa yang dirancangkan oleh si jahat, saudara. Kemarin saudara jadi kenal Tuhan, tapi ternyata saudara belum ada yang membimbing dengan benar, saudara. Dia nggak tahu bagaimana cara beresin masalah-masalah dan ikatan-ikatan perjanjiannya, saudara. Karena kalau saudara dan saya mengerti, pada waktu kita melakukan sebuah kesalahan, kita membangun sebuah ikatan, itu kalau nggak diberesin dengan tepat, itu juga bermasalah, saudara. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Singkat cerita saya ngomong sama orang ini, bahkan dia sempat berkata, aku nih sudah nggak tahan. Bahkan aku nih kumpul dengan orang-orang Kristen, mereka ini memanfaatkan aku dan menyakiti aku. Dan sejujurnya saya melihat ini pun, Tuhan, kok kasihan banget ya Tuhan. Sudah ketemu sama gereja Tuhan pun mungkin ketemu dengan gereja yang nggak tepat, sehingga ujungnya saudara dia sendiri bahkan tersakiti, saudara. Dan sampai dia berkata, Pak, sejujurnya saya ini ada di persimpangan. Dan memang sebelum itu saya sempat sampaikan, kok saya melihat Bapak di persimpangan. Iya Pak, saya ada di persimpangan. Dan saya sudah sempat hampir memutuskan, kalau seandainya tidak ada gereja Tuhan yang bisa memberi solusi buat saya jujur, saya dendam, kesumat. Jadi dia sudah mulai kepahitan, saudara, jengkel dengan orang-orang yang menyakiti pihak-pihak, menyakiti dia, saudara. Sampai dia berkata, wah, apa perlu saya santet saja? Nah, ini gimana nih? Orang ini jadi ujungnya nggak kenal Tuhan, saudara. Bahkan saudara, tanpa dia sadari berusaha kembali lagi ke dunianya yang lama, saudara. Jadi saya ngomong sama dia, coba Bapak berdoa, saya berikan pengertian begini-begini. Kalau memang Bapak benar-benar mau dengan Tuhan, nanti Bapak kembali lagi kemari. Tapi kalau Bapak itu belum jadi sebuah keputusan Bapak, saya tidak bisa ngomong. Karena sekali lagi keputusan yang Bapak ambil itulah yang menentukan. Dan kemarin akhirnya dia datang, dua hari lalu dia SMS saya, dia berkata, saya memilih untuk mau mengambil jalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan akhirnya ketemu, dan saya pelan-pelan mulai buka. Coba di cross check Pak. Sebelum Bapak mengenal dengan Tuhan, ke sana, dan bahkan di dalam pekerjaannya dia berusaha ambil, saudara, perjanjian. Dia bilang tolongin kalau ini sampai jadi ada dealnya, saudara. Makanya saudara tahu dampak dari deal itu pada waktu dia sedang ikut Tuhan. Sekarang ini dipersoalkan juga. Menurut saya salah satu oknumnya dari si jahat itu. Nah, saudara pikir apakah itu tidak ada ayatnya, saudara? Mari kita buka di dalam 2 Raja-Raja 23, saudara. 2 Raja-Raja 23. Dan Bapak ini juga berkata, aku nih sekarang sudah tidak mengikuti itu. Bahkan semua penyembahan persembahannya, jadi dia punya mesbah persembahan khusus sebelum mengikut Tuhan itu, yang milik keluarga itu ada meja khususnya, saudara. Dan saudara tahu itu pun sudah dibuang, tapi kenapa ya kok sepertinya kekuatan itu benar-benar berusaha menghancurkan. Bahkan yang didapat oleh kami berdua, termasuk salah satunya tim saya ini kekuatan yang menyerang dia ini adalah berhubungan dengan roh kemiskinan, saudara. Makanya kalau saudara nanti semakin mengenal Tuhan dan mengenal kedalamannya juga dunia roh, saudara. Sebenarnya kalau kita menyembah roh yang mereka bisa memberi kekayaan, ujungnya, saudara, mungkin di awalnya memberi, saudara. Tapi setelah itu dia minta tumbal. Yang kedua justru itu kebalikannya, saudara, membawa kepada roh kemiskinan.
Kalau minta kesehatan, jangan kaget saudara. Nanti kebalikannya, yang datang adalah sakit penyakit. Karena sekali lagi, saudara bisa baca di Alkitab dengan jelas, Yesus mengatakan bahwa si iblis ini adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Mereka bukan pendamai, mereka bukan solusi. Yang berkata jalan, kebenaran, dan hidup, solusi itu hanya di dalam Tuhan. Cuman sekali lagi, yang saudara dan saya perlu mengerti, sudahkah kita ini melakukan, menjalankan dengan benar? Dan ini ada sebuah kisah yang cukup menarik di dalam 2 Raja-Raja 23. Kalau saudara bisa baca mengenai Yosia, saudara. Dan di sini saya langsung di ayat yang ke-25, saudara. 2 Raja-Raja 23-25. Bahkan Yosia ini mengadakan suatu pembalikan keadaan yang luar biasa, sampai dikatakan sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Ini luar biasa enggak saudara hamba Tuhan ini? Raja ini luar biasa enggak saudara? Ini luar biasa saudara. Raja ini bahkan sampai dikatakan saudara, dia history maker saudara. Dalam hal apa saudara? Dalam hal bertobat dan berbalik saudara. Tapi ini lucu saudara. Sudah dikatakan, bahkan dinyatakan raja ini mempunyai kelebihan yang saya percaya saudara, Tuhannya pasti suka saudara. Tetapi ini masalahnya, lihat saudara, ayat 26. Tetapi Tuhan tidak beralih murkanya yang sangat menyala-nyala itu, yang telah bangkit terhadap siapa saudara? Yehuda. Jadi ternyata saudara, walaupun Raja Yosia ini istilahnya history makernya Tuhan saudara, tapi yang aneh saudara, murkanya Tuhan tidak berhenti saudara. Bukan atas Yosia saudara, tapi atas siapa saudara? Yehuda. Itu bicara apa saudara? Keluarga besarnya. Bicara apa saudara? Kutuknya saudara, tidak berhenti. Makanya di sini dikatakan, tetapi meskipun si Yosia sehebat itu saudara, tetapi murka Tuhan tidak beralih. Di sini dikatakan sangat menyala-nyala itu yang telah bangkit terhadap Yehuda oleh karena sakit hati Tuhan yang ditimbulkan siapa nih saudara? Manasye. Siapa sih Manasye saudara? Engkongnya saudara. Makanya saudara, kita perlu tahu, nanti kalau saudara dan saya sudah masuk di kedalaman, itu di atas tuh ada hitungan, ada hukumnya. Jadi kita ini mau jadi orang Kristen pun saudara, kita harus tahu, harus sadar di atas itu dosanya seberapa saudara. Itu ada ukurannya. Dan kenyataannya pun Yosia ini history maker, tapi ternyata ukurannya belum bisa seimbang dengan cawan murkanya yang Tuhan sedang mau kirim gara-gara siapa saudara? Manasye saudara, engkongnya, kakeknya saudara. Ini yang saudara dan saya harus mengerti. Kalau seandainya tanda yang kita bisa lihat saudara, kita ini sudah ikut Tuhan, kenapa ya? Kok rasanya kok mesti kayak gitu tuh? Kenapa ya saudara? Kok rasanya seperti ini? Ini salah satu paket yang saudara dan saya perlu mengerti saudara. Karena kalau cawannya tidak seimbang, masih tetap yang jahat, yang di atas, yang melakukan dan cawannya lebih kuat, otomatis saudara itu akan berdampak di dalam hidup yang anak-anaknya saudara. Dan ini pun saudara-saudara lihat, Tuhan bukan marah terhadap Yosia, tapi terhadap siapa saudara? Yehuda. Dan memang Tuhan marah terhadap kakeknya yang namanya Manasye, yang membuat Yehuda berdosa saudara. Dan saudara lihat, ini orang saudara, lihat orang yang luar biasa. Yosia ini raja yang luar biasa saudara, yang history maker. Tapi ini juga ada sebuah pertanyaan lagi saudara. Lihat saudara, ayat 27, lalu berfirmanlah Tuhan
juga orang Yehuda akan kujauhkan dari hadapanku, seperti aku menjauhkan orang Israel, dan aku akan membuang kota yang kupilih ini, yakni Yerusalem dan rumah ini. Walaupun aku telah berfirman tentangnya, namaku akan tinggal di sana. Ini pun menggambarkan saudara dan saya kalau mengikut Tuhan serius, saudara. Karena serius menentukan Tuhan serius, kita nggak serius. Tuhan sendiri pun mungkin yang sudah berjanji sama kita bisa dibatalin. Ini apa yang Tuhan janjikan atas Daud dibatalin, saudara. Kenapa, saudara? Karena berdosa. Dan lihat, saudara, ayat 29. Dalam zamannya itu, majulah Firaun Neko, raja Mesir, melawan raja Asyur di tepi sungai Efrat. Jadi yang perang siapa, saudara? Raja Mesir lawan raja Asyur. Dan lihat apa yang terjadi. Raja Yosia pergi menghadapi dia. Yang perang raja Mesir lawan raja Asyur. Tapi Yosia ini, saudara, cawe, saudara, pergi menghadapi dia. Dan lihat apa yang terjadi, saudara. Raja Firaun membunuh dia di Megiddo. Saya melihat, saudara, ini yang dimensi ini yang saudara dan saya mau singkapkan. Sebenarnya kalau saudara dan saya bisa mengenal Tuhan dengan benar, saudara, sebenarnya tidak akan ada, saudara, yang namanya kutuk, bahkan bencana itu bisa menyentuh kita. Saudara lihat history maker kenapa mati, saudara. Justru bahkan kalau saudara baca di Alkitab, Manasye yang dosanya seperti itu, saudara, tapi tidak mati, saudara. Dia memimpin itu 55 tahun. Kenapa, saudara? Karena kalau saudara baca dengan lebih teliti, karena Manasye itu benar-benar bertobat dan tahu bagaimana memposisikan dirinya di hadapan Tuhan. History maker. Tapi kalau dia, saudara, tidak berjalan seperti tepat, seperti yang Tuhan mau, salah, saudara. Saya ini berangkat pergi ke Eropa, saudara. Baru pulang, ini juga ada di antara saudara ini yang juga ikut berangkat pergi ke Eropa. Dan salah satu pelajaran yang luar biasa yang Tuhan ajarkan, dan itu bicara apa, saudara? Bicara ketepatan. Kenapa, saudara? Karena kami di sana ada misi pelayanan, kami di sana ada misi peperangan, dan ternyata yang harus kami hadapin adalah antikris. Dan sejujurnya saya takut, saudara. Saya berkata, Tuhan, aku ini takut. Apalagi ditambah lagi, ternyata singkat cerita saya dipersiapkan oleh pemimpin saya sebagai PIC, saudara, person in charge, orang yang istilahnya bertanggung jawab terhadap semua misi ini, saudara, terhadap pekerjaannya, perangnya, saudara. Walaupun tetap ada pimpinannya, tapi di mana saya yang bagian tim pelaksana, yang membantu di bawah langsung oleh Bapak Gembala saya, saudara. Dan sejujurnya saya takut, saudara. Kenapa saya takut? Karena saya merasa diri saya tidak mampu. Dan belum lagi yang kedua, saudara, saya merasakan tim yang ikut dengan kami ini begitu banyak mereka yang istilahnya belum benar-benar terlatih untuk belajar di dalam dunia peperangan, saudara. Dan walaupun ini pun saya rindu saudara mulai harus tangkap, saudara, karena saudara dan saya ini nanti kalau mengenal Tuhan dengan benar, hidup kita ini untuk bisa menahan, untuk bisa menghadapi, untuk bisa membatalkan, itu saudara dan saya yang pertama memang harus tunduk kepada Tuhan. Yang kedua di situ dikatakan harus apa, saudara? Lawan dan hadepin si jahat, saudara. Dan kalau sampai hari ini saya bisa ada di tempat ini, itu benar-benar karena Tuhan, dan karena Tuhan itu sendiri yang menjamin di dalam peperangan kami, saudara. Tapi saya melihat, saudara, bahwa disitulah dalam kondisi saya benar-benar merasa tidak bisa. Saya berkata, Tuhan, kalau Engkau tidak tolong aku, tidak bisa. Satu ketika Tuhan ajarin, saudara. Dan ini ada sebuah pelajaran, sebuah sekolah yang pada waktu sebenarnya saudara bisa tangkap ini dan aplikasi di dalam hidup pribadi saudara. Maka saudara dan saya akan melihat sesuatu yang berbeda. Sampai dalam satu ketika saya berkata, Tuhan, saya butuh intens. Dan ternyata saya baru mengerti, ternyata Tuhan merindukan saya harus intens, tanya terus, saudara. Jadi di perjalanan, persiapannya,
jalan pun setiap harinya, setiap waktu demi waktu, saya harus bagaimana, saya harus mempersiapkan tim seperti apa, dan bagaimana saya harus cover tim, sampai sama pemimpin saya dipecah jadi 4 tim. Tapi Tuhan berkata, walaupun dipecah jadi 4 tim, aku mau engkau yang memimpin semuanya. Jangan sampai ada satu pun yang bermasalah. Sempat ada di antara kami yang sempat punya masalah, saudara. Dan saya melihat, saudara, Tuhan itu berperkara dengan luar biasa. Ini yang saya mau bukakan mengenai kuncinya, saudara. Dan di sini kalau saudara lihat di ayat 29 ini, bahwa sebenarnya kenapa rahasia di mana Yosia yang sebetulnya history maker, tapi bahkan dia mati, saudara, karena sebetulnya apa yang dia lakukan tidak tepat. Apa yang dia lakukan mungkin bukan seperti yang Tuhan mau. Berapa hari sebelum kami ke Eropa, saudara, Tuhan itu menyingkapkan. Mari kita buka di dalam Yesaya 30 ayat yang pertama. Firman ini muncul, saudara. Dan di sini dikatakan begini. Yesaya 30 ayat yang pertama, judulnya bukan Mesir, tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Dengan jelas judulnya mengatakan itu sebagai sebuah tanda bahwa saudara dan saya harus tahu bahwa sebenarnya yang Tuhan rindukan, semua pengharapan dan pertolongan harus datang hanya dari siapa, saudara? Tuhan. Dan ini Mesir juga bisa bicara dunia, bisa bicara manusia, saudara. Tapi ini ayat ini, saudara, sempat membuat saya bingung dan jujur sempat membuat saya takut. Kenapa, saudara? Karena saya berkata, Tuhan, kok tingkatnya tinggi? Sampai akhirnya baru saya terbuka bahwa ternyata itulah yang Tuhan suka, saudara. Dan di sini dikatakan begini, celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan dari padaku. Itu dianggap pemberontak, saudara. Yang memasuki suatu persekutuan, ini yang membuat saya tambah bingung, saudara. Wah, ternyata tidak mudah ya. Di sini dikatakan memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu masuk dalam sebuah komunitas, masuk dalam sebuah skenario, atau sebuah misi, atau sebuah kelompok, saudara. Tapi di situ dikatakan yang bukan oleh dorongan rohku, dan di sini ajaibnya lagi dikatakan sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Saya sejujurnya pada waktu baca firman ini saya berkata, Tuhan, ini firman ini kok levelnya tinggi ya? Saya awalnya tidak mengerti, saudara. Kenapa Tuhan seolah-olah kok mengandalkan Tuhan, kan tidak gampang ini. Ini berarti rohani aja, kalau bukan yang Tuhan suruh jadi salah enggak, saudara? Makanya hari-hari ini, saudara, kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan benar, kita mungkin sudah beranggapan, aku kan sudah melakukan, saya kan sudah datang ke gereja, saya kan sudah memberikan persembahan, saya bahkan sudah melayani. Pertanyaannya, saudara, itu dari Tuhan atau dari diri kita sendiri, saudara? Karena di sini dengan jelas dikatakan kalau yang rancangannya bukan yang dari Tuhan, dikatakan pemberontak. Kalau bahkan melakukan sebuah ibadah yang bukan daripada Tuhan, sampai dikatakan dosanya bertambah. Apakah Tuhan kejam, saudara? Apa Tuhan jahat, saudara? Ya, saudara. Sebenarnya Yosia tidak perlu mati, saudara. Yehuda mungkin harus membayar harganya, tapi sebenarnya Yosia tidak perlu mati. Kenapa, saudara? Kalau dia senantiasa, apa, saudara, berjalan di dalam rancangan Tuhan. Dan sebenarnya kalau saudara dan saya mengerti, Tuhan ini adalah Tuhan yang senang sekali dengan yang apa, saudara? Dengan yang namanya ketepatan. Ketepatan apa, saudara? Untuk tahu yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Oleh sebab itu saya menyimpulkan, saudara, bahwa sebuah hubungan pribadi kita dengan Tuhan ini sangat-sangat penting, saudara. Bahkan saya baru mengerti, saudara,
kita perlu punya sikap hati seperti yang Tuhan sudah siapkan. Sikap hatinya seperti apa, saudara? Mari kita buka, saudara. Di dalam Yesaya 50, saudara. Ayat 4, saudara. Yesaya 50 ayat 4, dan di sini dikatakan begini, ketaatan hamba Tuhan. Dan di sini dikatakan begini, Tuhan Allah telah memberikan lidahku, yaitu Yesaya, kepadaku lidah seorang murid. Kenapa, saudara, lidah seorang murid? Karena dia akan memperkatakan sama seperti yang gurunya katakan. Ini orang yang nurut, saudara. Supaya dengan perkataan itu aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Ini artinya, saudara, kebetulan panggilan Yesaya yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya apa, saudara? Memberikan semangat. Tapi intinya satu, saudara, dia melakukan yang Tuhan bicara dan kehendaki dalam hidupnya, saudara. Dan kalau saudara dan saya nanti akan semakin mengerti hati Tuhan, seringkali berhubungan kepada orang lain, saudara. Seringkali berhubungan kepada jiwa, saudara. Dan ini coba saudara dan saya harus mulai tangkap, saudara. Tapi yang lebih utama, di mana Yesaya, saudara, dia memiliki lidah seorang murid. Jadi apa yang dia katakan sama seperti gurunya. Lanjut, saudara. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Sebenarnya yang membuat hidup kita untuk bisa berjalan dalam ketepatan itu pada waktu kita mau belajar, saudara, mendengar seperti murid, saudara. Saudara tahu kalau mendengar seperti murid itu gambarannya seperti apa, saudara? Gambarannya ini saya sedikit gambarkan. Kira-kira berapa hari lalu sebelum saya berangkat ke Surabaya, saudara, saya nonton sebuah acara yang namanya The Voice, saudara. Dan acara itu mengisahkan mengenai sebuah acara seleksi untuk bisa mendapatkan orang yang memiliki suara dan memiliki mungkin cara nyanyi, atau bahkan dia memang punya bagaimana punya karisma dan karakter keterampilan yang hebat dalam menjadi sebagai penyanyi, saudara. Dan pada waktu acara itu saya sudah mutus di tengah jalan. Saya memang bukan orang yang senang nonton itu, enggak, saudara. Bahkan saya jarang nonton, tapi kebetulan saya lagi packing, nganggur, ambil packing, TV-nya saya buka, saudara. TV saya buka dan itu muncul, saudara. Dan di momen itu ada 4 juri, saudara. Mereka memiliki masing-masing 5 tim, 5 anggota tim. Dan mereka istilahnya harus menyeleksi dari 5 tim itu 2 diantaranya itu dikeluarkan, saudara. Dan 2 yang terjelek, saudara. Tapi buat saya ada satu hal yang menarik. Kenapa, saudara? 2 juri itu mereka mengubah 2 orang, satu orang juri mengubah 1 orang, yang 1 orang lagi mengubah 1 orang, yaitu orang yang seharusnya dieliminasi dan akhirnya diambil, saudara. Dan mereka tidak tereliminasi, bahkan orang yang tidak dieliminasi itu tereliminasi, saudara. Dan sebelum mereka mengambil keputusan itu, dari setiap 5 peserta, 5 tim penyanyi-penyanyi ini, dari setiap 1 juri 5 penyanyi, mereka harus mempresentasikan lagu, saudara. Dia harus nyanyi, saudara. Dan sebuah jawaban dari 2 juri ini, dia berkata begini, sebenarnya saya harusnya mendiskualifikasi atau mengeliminasi ini orang ini, saudara. Tetapi kenapa akhirnya dia memilih untuk mengambil? Karena pada waktu dia mempresentasikan dan dia berkata, ini orang yang saya pada waktu mendengar dia nyanyi, ternyata ini orang benar-benar nurut seperti yang aku ajarkan, dengan modelnya, dengan caranya, kelemahannya seperti apa yang harus dirubahnya. Dan ini orang nurut, saudara. Bahkan dia lakukan di luar ekspektasi, lebih baik daripada standar yang diminta oleh gurunya, saudara. Saya mau berkata demikian pula sama, saudara. Pada waktu saya lihat begitu, ternyata hati Tuhan itu senang dengan yang seperti itu.
Oleh sebab itu hari-hari ini itu yang menjadi makanan saya, saudara. Saya bawa hidup saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku pengen ngalami Engkau yang ajaib. Dan benar, saudara, saya nanti akan cerita bagaimana sebuah pengalaman yang sebenarnya haleluya, saudara. Bukan masalah, Eropa menarik, ya kalau dolar nggak apa-apa, saudara. Tapi kalau dalam misinya Tuhan itu lain, saudara. Konsekuensinya banyak, saudara. Tetapi, saudara, terkadang Tuhan tawarkan yang seperti itu. Ternyata di balik semua itu ada hal-hal yang sebetulnya pada waktu kita merespon dengan benar, itu Tuhan sedang mau berperkara sesuatu dalam hidup kita, termasuk hidup saya, saudara. Dan saya baru mengerti, saudara, mengerti arti kata ini. Karena di momen itu, saudara, saya berkata, Tuhan, aku tidak kuat kalau aku harus jalanin perjalanan ini. Nah, kalau Engkau nempel, aku mau Engkau pay attention. Oleh sebab itu 1,5 minggu sebelum saya berangkat ke Eropa, Tuhan sudah berkata, cancel semua pelayananmu yang lain. Kenapa, Tuhan? Kamu mulai siapkan dirimu. Saya tadinya nggak ngerti, saudara. Baru kira-kira 4 hari sebelum keberangkatan, baru saya istilahnya diberi clue yang saya harus membaca hati pemimpin saya, yang ternyata beliau menginginkan bukan saya cuma menjadi tour leader, saudara, tetapi menjadi person in charge, saudara. Orang yang istilahnya pegang wewenang, bantu pegang secara penuh kalau ada masalah, saudara. Dan buat saya yang paling saya concern masalah yang tidak mudah apa, saudara? Yang rohani. Kenapa, saudara? Karena banyak pemikiran. Saya tahu kalau orang-orang yang tidak siap, nanti kalau misalnya ada masalah, pasti urusannya panjang. Pasti otomatis saya harus konseling, saya harus siapin, saya harus bagiin pengertian. Banyak hal harus saya siapkan, saudara. Sedangkan harus mimpin perang, ngatur strategi, dan semuanya. Tapi saudara tahu, Tuhan ajarin, ayo. Saya di situ dari firman Yesaya 30, saya baru ngerti ini Tuhan warning. Berarti saya harus mulai intens. Saya mulai belajar apa, saudara? Saya mendengar. Jadi saya rubah, saya bilang sama istri saya, ini keberangkatan kita perang ya. Coba kita sembahyang bagian kita apa yang harus kita lakukan. Tuhan sudah mulai bicara, Tuhan sudah mulai bicara, bahkan ada 4 doa kami lakukan bersama dengan pemimpin-pemimpin. Dan mereka berkata, ini aneh. Ini setiap kali kita lagi sembahyang, pemimpin sembahyang, itu penguasa-penguasanya bicara, tidak nemuin, saudara. Kita tidak pernah lihat penguasanya modelnya seperti apa. Tetapi penguasanya bicara. Kamu apakah mampu? Kamu tidak pikir baik-baik. Kamu berangkat ke sini. Kamu tidak tahu ya konsekuensinya. Wah, kata-katanya, saudara, halus, saudara. Tapi istilahnya dengan bayang-bayang dan intimidasi yang mengerikan. Dan ini belum kami ceritakan ke peserta supaya mereka tidak ketakutan, saudara. Nanti baru berangkat, wah isinya kok sudah seperti ini. Saudara tahu, bahkan ada beberapa teman-teman kami yang mau berangkat, saudara, mimpinya saudara mati ketabrak sepur, mati ini, itu, saudara. Yang ajaib lagi, saudara, di perjalanan itu, saudara, itu mimpinya, saudara. Saya baru pertama kali ini berjalan dengan sebuah tim, 1 bus, saudara. Hampir setiap mereka, saudara, hampir setiap mereka dimimpiin. Termasuk, saudara, yang ajaib lagi, tour leader travel Indonesia yang membarengin kita dimimpiin, saudara. Walaupun kalau saudara tahu, akhirnya tour leadernya ini pun dia berkata, aku mesti belajar sesuatu. Dia akhirnya setiap kali kita praktek perang, saudara, di bus, dia sendiri pada waktu tidur dimimpiin ada barang kesukaannya dia dicuri, saudara, dimimpiin. Begitu dia bangun, dia yang tadinya berdoa cuma di dalam hati, akhirnya dia praktek, saudara. Dia mulai perang dalam nama Tuhan Yesus, mulai diperkatain, tidak bisa tercuri, setan yang mencuri ditolak patahkan semua dalam nama Tuhan Yesus. Ini saudara tahu, ini orang bukan karismatik, saudara, bukan tim kita, saudara. Saya tuh melihat semua kutuk sama Tuhan, Tuhan ubah. Tapi Tuhan ajarin, nak, dengerin. Kamu harus siap pegang. Bahkan Tuhan berkata, tatain buat pemimpin. Biar nanti mereka yang hadapkan penguasa besar, bagianmu atur tim, kasihin tahu, ada mandat-mandat khusus.
Kami jujur di sana saudara, sudah seperti orang aneh. Kita biasanya ke Eropa, ke negara-negara yang belum pernah didatengin. Sebagian besar dari kami belum pernah ke sana. Saya belum pernah ke 4 negara dari 5 negara yang didatengin saudara. Dan di situ berkali-kali Tuhan berkata, jangan foto ini, jangan foto ini ya. Saya cuma dapat dari Tuhan, tuh, ayo tolong ingatkan mereka. Setiap hari ingatkan mereka saudara. Bahkan dalam peperangan ini kalau saya mau berkata saudara, saya baru mengerti kita ini memiliki musuh yang memang sebetulnya besar. Tetapi saya mau berkata, Tuhan kita lebih besar dari mereka semua saudara. Tapi saya memang melihat sebuah dimensi peperangan yang lain saudara, di mana saya melihat ada satu oknum yang tidak pernah bisa terdeteksi, walaupun kami punya tim saudara, dan mereka bisa melihat dan lain sebagainya. Yaitu apa saudara? Mr. 666 saudara. Kenapa saudara? Karena dalam 7 hari kami berangkat di sana, setiap kali kami selesai melayani di satu gereja, setiap kami selesai perang saudara, itu tanda itu sering muncul saudara. Entah kita nanti naik bis saudara, mendadak selesai kita mengerjakan sesuatu, mendadak bis di depan kita saudara, pada waktu kita mau geser dan keluar, kita lihat plat nomornya 666 saudara. Pada waktu kita datang ke restoran saudara, dan ternyata restoran itu kita harus antri dan nunggu saudara, dan di depan ada tempat parkir, dan ternyata ada mobil yang datang dan parkir saudara, ditinggal, dan orangnya itu nggak tahu pergi kemana, dan plat nomornya apa saudara? 666. Pada waktu kami tinggal di hotel saudara, nomor kamarnya saudara, nomor hotelnya saudara 66. Nomor teleponnya saudara, belakangnya yang paling belakang 666. Sampai saudara, Tuhan ini kok kayak gini Tuhan, ngeri Tuhan. Naik ke atas gunung saudara, dan di situ ada sebuah tempat di mana kita harus bayar karena grup. Nanti ditempelin stiker saudara, stiker grupnya ada nomornya. Berapa saudara? Ya tahu sendiri saudara. Kami naik ke atas saudara, gereja saudara. Dan saya juga terkaget, kita tuh tidak pernah terpikir kok naik ke atas aja, ternyata di bawah. Setelah beberapa teman saya naik, saya bagian cover di bawah, dan akhirnya saya masuk di gerejanya saudara. Karena disitulah begitu banyak penyesatan dan antikris saudara. Dan ternyata ada fotonya, ditunjukkan ketinggian untuk bisa dinaikin. Dan itu setinggi berapa saudara? Tahu sendiri saudara. Ngeri enggak saudara? Berkali-kali kita lihat saudara, suhu derajat dibuka 66 Fahrenheit saudara. Dan kami cuma bilang, Tuhan kalau enggak Engkau, enggak bisa. Kami banyak ini orang-orang yang baru, orang-orang yang istilahnya tante-tante, bapak-bapak saudara, walaupun lebih banyak perempuannya saudara. Dan itu pun kami tahu kalau sampai kami pulang saudara, kami bisa selamat semuanya, tidak ada apa-apa. Itu hanya karena Tuhan. Tapi yang mengerikan satu saudara, ada satu kejadian di tempat bis itu. Pada waktu kami jalan saudara, mendadak teman kami ini dari belakang, ibu-ibu datang. Dia nangis saudara, sambil nangis, dia bilang, ayo kenapa kita tidak nyembah? Dan waktu itu kami kaget semua, ini apa orang bangun tidur, mimpi sesuatu, habis di bus saudara, dan mendadak dia mungkin dapat sesuatu, tapi dia nangis dan dia berkata, ayo kenapa kita tidak nyembah? Saya cuma berdoa, tapi kenapa tidak sejahtera ya? Dan saya kembalikan ke pemimpin saya di sebelah saya berkata, gimana Pak, Bu, gimana Pak, Mam? Mau ini enggak nyanyi? Ya udah, nyembah satu lagu. Tapi saya juga membaca raut muka mereka tidak sejahtera, saudara. Dan saudara tahu apa yang terjadi, saudara? Setelah itu kami nyembah satu lagu rada kepaksa, saudara. Dan selesai, dan besok pagi kami naik ke atas gunung. Saudara tahu turunnya, saudara. Orang ini, saudara, ngalami apa, saudara? Di mana dia mendadak turun, nggak tahu kenapa dia jatuh, saudara. Dan kakinya luka, ibu-ibu ini saudara. Kakinya luka dan dia saudara jalannya pincang, dan dari titik itu sampai pulang pincang terus saudara. Saya sampai sebayang, Tuhan, salahnya di mana Tuhan? Salahnya di mana? Ini orang bukannya rohani banget, kan nyuruh untuk nyembah saudara. Tuhan ingetin, nak, kamu tak kasih firman apa nak? Saya renungi, oh iya Tuhan, Yesaya 30 ayat 1.
Karena kalau itu bukan yang dari Tuhan, salah. Tapi sebenarnya kalau Tuhan mengizinkan itu, apakah karena dia jahat, saudara? Enggak, saudara. Karena kalau saudara mengerti sebenarnya ketepatan itu luar biasa. Yuk kita buka ayatnya, saudara. Tadi pagi dibukain saya sama Tuhan ayatnya, saudara. Mari kita buka di dalam kitab Lukas 5 ayat 19. Ini ada sebuah kisah, saudara. Bahkan saya mau tunjukkan, ternyata Yesus selama 3,5 tahun, dia bukan cuma berjalan seperti yang Tuhan kehendaki yang biasa, saudara. Tapi ternyata yang dia jalankan, saudara, itu benar-benar dalam level titik yang namanya ketepatan. Dan di sini ada sebuah kisah yang menarik, saudara. Di sini dikatakan begini, saudara. Orang lumpuh yang disembuhkan. Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga Yesus dapat menyembuhkan orang sakit. Makanya banyak orang tertarik, termasuk ahli Taurat dan orang Farisi, kepengen melihat, wow, kok bisa, dari mana? Lalu datangnya beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung karena banyaknya orang di situ. Jadi ternyata untuk ketemu Yesus tidak selalu mudah. Terkadang ada halangan-halangan, dan ini dialami pada waktu mereka mau berjumpa kepada Yesus. Ada begitu banyak halangan karena ternyata antriannya juga panjang. Tetapi yang ajaib di sini dikatakan begini. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap rumah itu. Ini bukan yang punya rumah loh, saudara. Menurut saya ini rada nekat ini, saudara. Karena urusannya kan bisa panjang tuh, saudara. Nggak apa, bukan tuan rumahnya nekat naik ke atas, bongkar atap lagi, saudara. Dan lihat, saudara, dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak. Lihat, saudara, kata-katanya tepat di depan Yesus. Ayat 20, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudaraku, dosamu sudah diampuni. Kalau dalam kitab Matius, saudara, itu setelah dikatakan ini, sembuhlah orang lumpuh itu dan berjalan. Mungkin saudara dan saya sudah sering mendengar cerita ini, saudara. Tapi pernahkah saudara merenungkan, saudara, kuncinya di mana, saudara? Kuncinya di mana, saudara? Karena sepintas kalau saudara lihat ini orang rada kebangetan, saudara. Tidak tahu diri, atap rumah, saudara, dihajar, dibuka, saudara, supaya dia turun, saudara. Tidak tahu diri kalau yang lain juga sama-sama lagi butuh untuk disembuhkan, saudara. Tetapi di sini, saudara, yang saya lihat sebuah kuncinya, yaitu di ayat 19 yang terakhir, dan di situ dikatakan, dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah orang banyak, apa, saudara? Tepat di depan Yesus. Sebenarnya ini bicara apa, saudara? Sebenarnya pada waktu saudara dan saya bisa mengerti hatinya Yesus, bisa mengenal dengan tepat Tuhan itu mau apa, saudara. Sebetulnya itulah kunci mukjizat. Walaupun sekali lagi, kenapa Tuhan tunjukkan mukjizat itu banyak di masa itu? Kenapa salah satunya ini yang dimunculkan, saudara? Karena sekali lagi, pada waktu kita harus berjalan di dalam ketepatan ini, terkadang jalannya yang Tuhan sediakan dengan jalan kita belum tentu sah, belum tentu yang lazim, saudara. Belum tentu, saudara, yang secara manusia umum. Tetapi sekali lagi, justru kalau saudara dan saya mengerti sebuah rahasia yang luar biasa, kalau kita bisa membawa selalu di posisi yang tepat, setiap kali kita harus menghadap Yesus, masalah itu ada, saudara. Tapi yang tepat, yang Tuhan mau, dan itu dilakukan, ujungnya apa, saudara? Mujizat. Saya mau tunjukkan ayat lain, saudara, bahwa Yesus
dan Tuhan Allah Bapa itu sangat bekerja dalam ketepatan. Kita lihat lagi saudara. Sebetulnya ayatnya banyak, tapi saya buka beberapa aja. Markus 12 ayat 28. Markus 12 ayat 28. Judulnya mengenai hukum yang terutama. Di sini dikatakan begini, lalu seorang ahli Taurat mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab apa saudara? Yang tepat. Lihat saudara. Lagi saudara. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 8 saudara. 1 Timotius 1 ayat 8. Di sini dikatakan begini, kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau apa saudara? Tepat dilihat saudara. Di sini saudara, ini yang harus kita mulai evaluasi. Seberapa kita sudah kenal, seberapa kita sudah mengerti jalan pribadi yang Tuhan sedang siapkan atas pribadi saudara masing-masing. Dan bagaimana saudara melakukannya dengan tepat. Apakah kita bisa saudara? Bisa. Makanya hari-hari ini jangan kaget dengan setiap masalah ujungnya sebetulnya satu. Tuhan lagi mau ngajarin kita supaya kita tambah peka dan semakin tepat. Ada satu ayat lagi saudara. Saya akan bukakan ini bagus. Di dalam Wahyu 21 ayat 5 saudara. Wahyu 21 ayat 5. Dan di sini dikatakan bahwa Tuhan, ia guru besar, yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku guru besar, menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya guru besar lagi, tuliskanlah, karena segala perkataan ini, apa saudara? Tepat dan lihat saudara. Sebenarnya yang membuat kita tidak mengalami kalau tidak tepat. Yang membuat kita mengalami justru kuncinya di situ, saudara. Tapi mari kita pelajari Tuhan. Kita ini anggap Tuhan ini seperti apa? Dia ini hanya pembantu kita, atau dia ini benar-benar Tuhan yang dimana saudara akan berharap? Ini penting, saudara. Karena kalau saudara dan saya tidak siapkan dengan sikap hati seperti itu, kadang kita tidak anggap dia sebagai Tuhan. Ya seperti itulah Tuhan juga akan perlakukan kita. Kalau kita tidak menginginkan bahwa semua pertolongan datang dari dia, saudara, dia juga tahu. Dia tidak bisa, saudara, ditipu misalnya cuma kita berkata, aku benar-benar berharap. Ya berharap mulutnya, hatinya gimana? Tindakannya gimana? Oleh sebab itu, Yesaya 50 ayat 4 tadi, kalau saudara renungkan, salah satu hal, kita ini harus belajar. Belajar apa saudara? Belajar mendengar. Seperti murid, mendengar seperti murid, belajar sebetulnya mendengar dengan tepat, belajar berkata-kata dengan tepat. Makanya di situ katakan memiliki lidah seperti seorang murid. Kita buka lagi saudara dalam Yesaya 50 itu. Karena saya rindu saudara benar-benar menangkap dulu kebenaran ini saudara. Kalau nanti saudara menangkap kebenaran ini, ajaib sebetulnya saudara. Bahkan di sini dikatakan ayat yang kelima, Yesaya 50 ayat yang kelima, Tuhan Allah telah membuka telingaku. Ini yang terpenting saudara. Pastikan bahwa Tuhan mau membuka telinga rohani kita, sehingga dimensi kepekaan itu antara saudara dengan saya dibuka sama Tuhan. Karena bagaimana kita bisa tepat saudara kalau kita belum mendengar. Dan kalau kita tidak latih juga tidak bisa saudara. Dan di sini dikatakan, dan aku tidak memberontak. Terkadang saudara, kita mungkin sudah dengar, tapi begitu kita lihat tidak sesuai seperti yang Tuhan mau, dan kita tidaklah. Terkadang tanpa kita sadarin kita pilih, nggak bisa saudara. Apakah Tuhan itu jahat? Kok rasanya dipojokin? Ada orang yang berkata kita kok kayak robot ya. Nanti dulu saudara. Lebih baik menurut saya saudara, kayak robotnya Tuhan. Tapi nanti Tuhan pikirin saudara dan saya, Tuhan buka solusinya, Tuhan beri mujizat, atau daripada kita suruh jalan sendiri dan Tuhan lepas tangan. Dan semua itu ada formulanya saudara.
Di sini dikatakan kalau nurut seperti seorang murid, mendengar seperti seorang murid, telinganya dibuka, tidak memberontak, dan di sini dikatakan apalagi saudara, tidak berpaling ke belakang. Saudara harus kenali, Tuhan itu tidak suka apalagi kalau dia dijadikan juga bukan menjadi yang terutama, tapi menjadi alternatif. Saudara tahu alternatif itu pilihan. Kalau pilihan berarti ada yang lain yang bisa diharapkan juga. Dan di sini saudara dan saya harus mengerti Tuhan tidak suka saudara. Dan di sini bahkan dikatakan lagi, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku. Ini Yesaya ini rada menurut saya haleluya saudara perkataannya saudara. Tapi sebetulnya dia tuh nangkap saudara. Dan yang ajaib saudara, sudah mungkin dia kesakitan, punggungnya diberikan sekalian. Dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Jadi mungkin dia sudah mengalami yang tidak enak saudara, janggutnya dicabut, kasihin sekalian pipinya nih, pukul sekalian. Dan bukan selesai di situ. Dan aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Aneh saudara. Ini harusnya diludahi, harusnya menangkis, ngumpet saudara. Nih sekalian. Saudara tahu saudara, kenapa bahkan kerelaan Yesaya dalam harus melewati sebuah masalah, walaupun dalam masalah dia sedang belajar, seperti seorang murid yang sedang belajar, mendengar, walaupun ternyata kasusnya kok begitu, dia tidak boleh memberontak, tidak boleh berpaling ke belakang, saudara. Karena ayat yang ke-7 jawabannya. Tetapi dia tahu, saudara, Tuhan Allah menolong aku. Artinya apa, saudara? Justru dalam sebuah kerelaan itu, dia ngerti, saudara, kalau Tuhan nanti pasti tolong. Makanya saudara, saya bersyukur saya mengambil setiap apa yang Tuhan tawarkan kemarin pada waktu berada di Eropa, saudara, untuk mempersiapkan perjalanan sampai bagian saya menjadi person in charge. Saya berkata, oke Tuhan. Dan di situ saya mulai belajar, Tuhan, saya tidak mampu. Dan saya mulai intens, saya tanya setiap kali mau berangkat, apa yang harus dipersiapkan. Setiap kali nanti sudah di atas pesawat, apa yang harus di briefing ke teman-teman, apa yang mereka harus lakukan. Turun saudara, saya lakukan itu terus. Bahkan saudara, saya juga sebagai manusia terkadang pengen juga setiap kali kita sudah selesai perang saudara, dan kita pengen mungkin ada tempat-tempat yang kebetulan ada waktunya, kita bisa shopping saudara. Saudara tahu, Tuhan itu berkata begini, nak, buat kamu, tolong temenin bapakmu ya, dia kesepian. Waduh, nah kalau kita udah dolan. Kebetulan bapak saya saudara, dia sudah berkali-kali ke Eropa saudara. Dan dia bukan orang yang senang window shopping saudara. Dia orang sebetulnya, beliau ini ada seorang hamba Tuhan yang senangnya kalau sudah selesai semua, udahlah pulang hotel saudara. Dan saudara tahu, terkadang beberapa kali dia tidak pulang hotel. Dan kalau dia tidak pulang hotel, dia cuma jalan. Nanti kalau sudah cari wifi aja, cari wifi. Memang mungkin saudara, dia itu begitu banyak teman-teman yang ada di HP-nya saudara. Jadi dia tuh seneng cari wifi. Wifi itu seringkali adanya di McDonald's saudara, adanya di Starbucks saudara. Jadi saya harus temenin karena Tuhan suruh. Bahkan Tuhan ngomong, nak, kamu kan ajaib istrimu, dan aku pengen kamu senengin dia. Saya tuh lihat kalau Tuhan, kalau nanti bicara apa kalau sudah tepat sudah. Saya tuh pada waktu mau berangkat, Tuhan saya bilang, nak, bawa ya setengah koper snack. Saya tuh tadinya berkata, ini Tuhan, suara Tuhan apa bukan ya? Kebetulan ibu gembala saya berkata begini, sudah tenang, di sana banyak makanan, enak-enak. Memang benar saudara, banyak makanan saudara. Di sini ada sneaker, saudara tahu sneaker, coklat saudara, yang isinya coklat. Saudara tahu Pringles saudara, chips, yang itu saudara, krepek dari kentang. Di sana ada saudara. Di sini harganya 17.000, 15.000 Pringles, di sana 60.000 saudara. Sneaker di sini 6.000, di sana 20.000 saudara. Roti saudara, di sini mungkin 10.000 enak-enak saudara, yang di sana 30-40.000 saudara. Dan jadi saya baru ngerti, nurut sama Tuhan itu ajaib saudara. Itu pun kamu bawa kacang Garuda, simpen aja, tunggu hari ke-5, hari ke-6. Loh kenapa? Iya,
tolong nanti kasihin bapakmu. Bapakmu ini senengnya kacang. Dan bener saudara, begitu hari kelima tak taruh saudara. Sebetulnya saya apa nih, habiskan dua saya taruh di sini, saya taruh di depan. Kacangnya sopo, sini ambil saudara. Dan sebagian kacang itu beliau yang habiskan, saya taruh setiap hari dia ambil. Kenapa saudara? Karena dia juga tidak suka makanan yang di sana, tidak cocok saudara. Tuhan itu luar biasa. Tapi Tuhan berkata begini, nak, aku mau engkau senangkan istrimu. Biarin, saya sudah dikasih tahu, kamu bawa segini, nih tak berkatin, bawa segini euro. Oke. Nanti kalau istrimu pokoknya makan apa aja, karena istri saya itu lain dari saya saudara. Saya ini senengin pecel, soto saudara. Dia kalau wah itu pretzel, apalagi itu kandung, roti model apa saudara. Saya mungkin sekali dua kali setelah itu saudara. Kalau lihat sebentar sudah rasanya sudah kenyang saudara. Lihat telur saudara, sudah ya berapa hari pertama makan telur, setelah itu sudah dapat sentuh saudara. Karena kalau nyentuh rasanya kok kayak mau keluar saudara. Dan kebetulan kalau teman bawa sambal terasi ulang, wah itu saudara, itu sebagai pemicu saudara. Walaupun cuma makan Chinese kalau malam saudara. Siang kebetulan perjalanan kami bayar sendiri-sendiri. Jadi saya ngerti, wah saya sudah harus nyiapin dulu kan. Saya berdua beserta dengan istri saya. Saya tadinya pengen, kita pakai strategi, ini kan manusia saudara. Pakai strategi, pagi makan yang banyak. Sejujurnya saudara, itu sempat tak sampai di bis saudara, di awal-awal, dan memang saya sedikit malu saudara, karena saudara setiap kali ke hotel saudara, itu kokinya gedek-gedek saudara, breakfast terutama saudara gedek-gedek. Kenapa saudara? Ini orang kecil-kecil, tapi kok perutnya besar. Ini barang, ini makanan masuk kemana saja. Sampai satu ketika saudara, itu mereka bawa buka croissant, dihitung ini orang udah kira-kira nih makannya. Sampai karena nginepnya 2 hari saudara, hari yang kedua croissantnya tidak ditaruh di meja, biasanya kan prasmanan saudara. Ini tidak ditaruh di meja prasmanan yang ditumpuk-tumpuk, enggak saudara. Dia hitung saudara, mejanya, kursinya 8, dikasih piring croissantnya 8 saudara. Karena dia tahu ludes saudara. Terutama dengan orang-orang kita yang kecil-kecil saudara, tahu kenapa ludes saudara? Karena sama mereka dibuat lagi packing untuk makan siang saudara. Karena makan siang kami tidak ada, bayar sendiri. Tuhan tapi bilang sama saya pribadi, kamu jangan ambil. Dan aku mau kamu nikmati. Kamu buat snack tujuannya kalau kamu lapar di bis. Tapi kalau kamu mau makan siang, nikmati. Istrimu mau beli apa aja, jangan kamu bilang tidak boleh. Saya jujur kadang bilang, perlunya makan seberapa? Kenyang sudah cukup, beli 1 jangan beli 5. Istri saya itu termasuk orang yang senang nyoba saudara. Jadi kadang beli 4, beli 5, nanti dicuil kayak tikus dan habisin saudara. Nah itu buat saya, menurut saya itu pemborosan saudara. Tapi saya baru ngerti saudara, terkadang Tuhan kalau sudah ngomong ada maksudnya. Dalam sebuah peperangan Tuhan berkata, tolong aturkan pemimpinmu buat peperangan yang besar. Nanti ini bagian yang bantu. Oke. Berkali-kali saudara, karena saya belajar nurut mandatnya turun saudara. Bahkan saya baru ngerti, Tuhan shopping enggak, nanti kamu nemenin aja bapak ibu. Ini Tuhan enggak. Berkali-kali saudara, saya sampai lihat, oh ya, kamu konsentrasi. Ternyata pernah di satu tempat shopping, ada tempat-tempat penting di area situ yang harusnya kami datangin saudara, dan itu tidak termasuk di dalam jadwalnya. Mereka shopping saudara, Tuhan berkata, nak tunjukkan kepada bapakmu, ini penting, tolong dikerjakan. Saya tunjukkan, bapak saya berkata, oke, kamu kerjain. Loh Tuhan, jadi nambah kerjaannya orang shopping, ya wes kerjain aja. Ternyata kalau saudara dan saya mengerti, kadang kita berpikir, wah rugi, belum pernah ke negara ini, kapan lagi juga nggak ngerti. Dan ternyata kok disuruhnya begitu. Sebenarnya kalau saudara tahu, justru kalau nurut Tuhan dengan tepat saudara, kita tuh kadang nggak ngerti dianya tuh happy. Dan dampaknya kalau Tuhan happy seperti apa saudara? Saudara tahu, hati ini dicek sama Tuhan. Nurut gak? Rela gak? Dan saya lakukan terus. Bahkan lucu,
Ada 3 orang nubuatin mengenai saya, dapat mimpi. 2 orang mimpi saya kepleset, satu orang mimpi saya ngeheng, saudara. 1 orang lagi mimpi, saudara. Kamu harus membagikan kado kepada teman-teman. Wow, saya ngerti, saudara. Kalau yang kepleset sama ngeheng, ini intimidasi sejarah. Saya cuma berkata, Tuhan, aku tidak mau kepleset, aku tidak mau ngeheng. Saudara tahu itu yang saya dinubuatkan, dimimpikan. Besok paginya kepleset orang lain, saudara. Saya tahu kalau kita jaga hati kita, ternyata salah satu menjaganya apa, saudara? Kita harus belajar untuk jalani Tuhan dengan tepat. Ya bisa sih mereka sentuh, saudara. Dan Tuhan ngomong lagi, nah kamu berbagi. Saya cuma berkata, Tuhan, uang saya aja pas-pasan. Iya, tapi rela enggak berbagi snack yang kamu miliki? Berbagi nanti kalau nanti ini bakal jadi mandat. Kalau nanti pemimpinmu lagi makan siang, temenin. Kalau perlu bayarin. Saya masih ingat satu ketika kita bosen semuanya, ketemu restoran Jepang, saudara. Saya bilang, terima kasih Tuhan, ada restoran Jepang. Dan saya cuma berkata, boleh Tuhan, saya makan yang semau saya. Engkau tahu apa yang saya suka di restoran itu. Oke, makan saja. Kebetulan Bapak Gembala saya ke sana, jadi seperti biasa, karena itu adalah tugas saya ngintil, saudara. Saya barengin, duduk semeja, bahkan Tuhan saya bilang, nanti bayarin sekalian. Oke, saudara tahu. Dan disitulah nurut sama Tuhan itu ajaib. Saya sudah siap, selesai makan, saudara. Saya mau bayarin, Ibu Gembala saya berkata, tidak usah, aku aja yang bayarin. Sudah, aku yang bayarin. Saya juga tidak mau ngomong, kalau disuruh Tuhan nanti tidak lucu, seolah-olah kok kayak terlalu rohani. Tapi saya tahu itu yang Tuhan suruh. Begitu sampai kasir, saudara, ternyata kasirnya berkata begini, Pak, sudah beres semua, mejamu sudah dibayar orang. Oh, sudah dibayar orang. Dan itu, saudara, saya alami tidak sekali, berkali-kali, saudara. Saya lihat kalau nurut sama Tuhan itu ajaib, saudara. Dan ajaibnya lagi, perjalanan kami ini, saudara, itu setiap hari mendung dan hujan. Tapi saudara tahu, begitu kami lakukan perang dengan tepat, saudara, itu hujan berhenti, saudara. Bahkan pernah kami alami, saudara, itu sampai Tuhan ini ada waktu shopping, awan gelap, saudara. Saya disuruh perang hujan-hujanan, saudara. Tapi saya berdoa, Tuhan gimana? Kalau kamu percaya, yang lain, Pak, payung, kita dapat payung gini. Tapi di dalam hati ini kayak semarah. Kalau percaya, jangan aja nekat. Saya bilang, ayo kita ini tidak sepakat. Kita ini harus sepakat, percaya. Kalau Tuhan benar-benar bisa buat mujizat. Kita akhirnya sepakatnya apa, saudara? Nekat. Siapa yang nekat? Ikut aku. Kalau tidak sana, pulang aja ke tempat yang rame-rame sama Bapak dan Ibu dan Bapak. Karena bagian saya disuruh yang keliling, saudara. Dan nyari satu tempat itu, saudara. Yang namanya ada sebuah kota tempat pemerintahannya. Jadi saya keliling itu nyari gerimis, saudara, hujan-hujanan berapa derajat tuh, saudara? 15 atau 14 derajat, saudara. Saudara bisa bayangin, Tuhan, ini nanti kalau pada sakit gimana? Katamu terang. Ayo, aku ini sudah percaya, tapi kok ini gini terus? Ini antara percaya dengan kenyataan ini berbeda, gitu. Saudara tahu, ternyata memang setannya yang kurang ajar. Setelah ketemu tempatnya, saudara, ini ternyata tempatnya. Saya sendiri karena saya yang saya mimpin, saya harus nunjukin bahwa saya tidak boleh pakai jas hujan, saya harus nunjukin. Jadi saya harus rela apapun konsekuensinya, mau masuk angin urusan belakang, saudara. Dan ternyata yang ajaib setelah dikerjain, saudara, langsung, saudara, berhenti, saudara. Dan ajaibnya, saudara, tidak ada satupun di antara kami yang sakit. Itu setelah selesai peperangan masih ada 2 jam kami ada di situ atau 3 jam. Saudara tahu apa yang terjadi? Itu tidak hujan, saudara. Bisa ditahan sama Tuhan. Teman-teman semua bisa shopping, saudara. Walaupun bagian saya seperti biasa, saya nemenin lagi, saudara. Dan tidak ada hujan. Dan yang ajaib lagi, begitu kita selesai naik bus, saudara, hujan. Hari terakhir kami tidak berperang, saudara. Hari terakhir hujan terus, saudara. Kami cuma lihat benar Tuhan kita, Tuhan ajaib. Hari pertama kita datang, kita dikejutkan. Ini yang saya juga ternyata baru ngerti salah satunya kenapa Tuhan izinkan saya berangkat ke Belanda. Dan di situ kami harus tinggal ke satu kota namanya Den Haag.
Dan kalau saudara mengerti, di situ Den Haag itu pernah ada sejarah antara Belanda dengan Indonesia, di mana konferensi perjanjian pendamaian antara Indonesia dengan Belanda meja bundar di sana, saudara. Kami tidak menyangka kalau ternyata kami diinapkan di sebuah hotel. Ternyata itu hotel, saudara, yang salah satu yang terelit di situ, saudara. Yang setiap kali orang Indonesia yang di Belanda, bahkan orang Belanda sendiri, begitu mereka tahu kita tinggal di situ, saudara, wow, kalian turunnya orang kaya-kaya ya. Kenapa, saudara? Karena mereka tahu itu harganya antara sekitar 350 sampai 450 euro sekamar, saudara. Sejujurnya sebenarnya tur kami tidak bayar untuk itu, saudara. Tapi kami melihat itu pun adalah tanda yang dari Tuhan. Dan Tuhan itu ajaib sekali. Kita bisa nginep di situ. Yang ajaibnya teman kami ada yang udah dibangunin Tuhan malam-malam, disuruh mapping. Kamu cek hotel ini ada sejarah apa? Ternyata, saudara, ada sejarah Belanda perjanjiannya. Dan kalau bahkan di sejarah itu dikatakan Indonesia ini, saudara, dicurangin, saudara, oleh Belanda. Di dalam perjanjian itu Indonesia harus membayar kerugian perang di tahun itu senilai 4 miliar US dollar di tahun itu, saudara. Jadi kalau saudara mau tahu kursnya mungkin di tahun sekarang bukan 4 miliar, saudara. Nggak tahu berapa, saudara. Di tahun 1949 itu harus bayar 4 miliar US dollar. Dan disitulah saya baru ngerti Tuhan suruh kamu duduki, tinggal di situ, aku beri kehormatan. Supaya apa? Kalau boleh batalkan semua kutuk dan pengaruh dari Belanda. Saya ketemu dengan seorang Indonesia di Belanda dan saya terkaget. Dia cerita begini, Bapak harus tahu karakter dan sifatnya orang Belanda. Belanda itu adalah sebuah kelompok bangsa yang sangat berbeda dengan Eropa yang lain. Dan Belanda itu sebetulnya ramah-ramah. Tapi Pak, orang Belanda ramah-ramah, depan sama belakangnya berbeda. Saya pada waktu ngerti itu, saudara. Seringkali kita ini kadang kalau lagi kumpul, pernah enggak Bapak Ibu dengar ada kelompok-kelompok tertentu di sekeliling kita dan rasanya itu tidak sedikit, saudara. Dan seringkali antara depan dan belakangnya beda. Bahkan oh baik depannya, belakangnya sangu, saudara, sesuatu. Saya baru ngerti, saudara. Saya tadinya berpikir, itu karena kelompok itu. Kita tuh tidak tahu, saudara. Sifat itu muncul datang dari mana, saudara? Ternyata, saudara, ada warisan-warisan yang haleluya transfer ke kita. Ini kalau kita tidak batalin, saudara, maka hidup kita ini seperti walaupun sudah merdeka, saudara, tapi rohnya belum merdeka. Kenapa, saudara? Karena itu masih transfer, saudara. Tuhan mau bebaskan semua belenggu-belenggu kita, saudara. Belanda itu terkenal pelit, saudara. Belanda itu memang kelebihannya dia orang yang teratur. Di Prancis, mobil semuanya ngawur. Kalau sopir bus kami enggak, saudara, pelan, lalu lintas, kecepatan sesuai dengan ininya. Tapi kakunya, saudara, kalau dirubah sedikit ngamuk, saudara. Saya enggak ngerti apakah itu juga banyak ada menjadi sifat di bagian dari bangsa kita. Saya merasa dia, saudara. Saya baru ngerti, saudara. Ternyata, saudara, kalau boleh kita nih ambil yang bagus dari Belanda. Tapi, saudara, warisan-warisan yang tidak sesuai ini harus dipotong dari hidup kita. Karena kalau enggak, saudara, warisan yang buruk ini pun itu yang membuat, saudara, akhirnya ya seperti Belanda. Saudara kalau tahu hari ini Belanda resesi, saudara. Dan sebenarnya di Eropa Belanda itu berhasil hanya karena ambil di Indonesia, saudara. Tapi kalau mereka di antara bangsa-bangsa, saudara, di Eropa, sebetulnya mereka bukan yang menonjol, saudara. Jadi kalau kita punya spirit itu, saudara, makanya kita tidak akan bisa dipakai Tuhan untuk menjadi orang-orang yang menonjol, saudara. Kita harus potong itu semua, saudara. Saya bersyukur Tuhan, terima kasih Engkau singkapkan ini. Dan saudara tahu, sebenarnya dengan sebuah kerelaan, berkali-kali Tuhan ayanin, itu lagi ada masalah, tolong konselingin, tak lakuin, saudara. Pernah satu ketika satu bis ini kita lagi mau perang lawan kekuatan mamonnya di seluruh Eropa, ada di Jerman. Satu bis error, saudara,
Itu lagi ribut semua. Sampai bahkan kalau yang itu ketawa tahu tuh saudara. Pokoknya depan, belakang, sopir saudara, ribut semua saudara. Tuhan ini gimana Tuhan? Ini mau perang kalau ribut kita diacak-acak nih. Dan Tuhan berkata, sembah. Saya harus nyembah, lawan, jebolin saudara. Saya bilang, Tuhan haleluya. Dan kamu harus siap, perjalanan ini buat kamu. Saudara pikir Tuhan itu jahat, menyiksa saudara? Tidak saudara. Buat saya yang saya alami saudara, itu yang saya lewatin ketepatan demi ketepatan. Akhirnya ada sebuah misi utama. Kami harus masuk ke parlemen saudara. Tuhan beri kehormatan, saya masuk saudara. Saya turun yang paling bawah, di titik tengah saudara. Kalau saudara lihat kayak PBB saudara, itu lagi meeting, saya di tengah situ saudara. Dan yang ajaib lagi saudara, kita tuh karena disuruh ngucurin saudara. Saudara bayangin, suruh ngucurin saudara, itu di karpet saudara. Itu gimana saudara bos? Pokoknya Tuhan atur. Dan itu terjadi, bahkan Tuhan beri hikmat. Tolong pemimpinmu, kasih tahu mereka harus mengetok. Saya dorong pemimpin saya, Pak, kayaknya harus ke sana. Akhirnya mau saudara, dia ngetop, saya foto saudara. Dan saya masih simpan saudara. Dan ini sebagai sebuah tanda, benar, tidak ada kekuatan yang bisa bertahan. Tuhan bisa masukin ke sana, Tuhan dudukin. Kenapa saudara? Karena di parlemen itu sedang saudara terus dibahas untuk apa saudara? 666 itu chip saudara mau realisasikan G-lesbian se-Euro saudara, mau direalisasikan. Ngeri saudara. Dan itu belum yang tidak kami ketahui saudara. Tapi yang ajaib lagi, di situ ada pemimpinnya. Kami tahu tandanya saudara. Kalau itu diperangi jebol saudara. Setelah itu kami pindah ke tempat lain, gedung kayak DPR MPR-nya Euro saudara. Dan pada waktu kami ke sana saudara. Dan di situ pemimpin dapetin akan perang di depan gedungnya karena kita tidak bisa masuk kalau yang di tempat itu. Bagian saya dan sekelompok yang lain disuruh doling. Ternyata saudara, kami disuruh doling, Tuhan dorong kamu masuk ke arealnya. Walaupun ada satpamnya, kami masuk, ternyata didimin, udah nekat aja masuk. Ternyata ujungnya untuk kami bisa berjumpa dengan orang yang pegang kendali, dia punya pangkat yang tertinggi di ruang meeting yang kami masukin itu saudara. Dia pakai jubah khusus saudara. Dan di situ saudara, orang ini lagi lewat jalan, kami nggak nyangka, biasanya orang yang sehebat itu kan pasti naik mobil kan. Ini jalan kaki, nggak tahu sama wakilnya atau sama sekretarisnya, kami nggak ngerti saudara. Tapi intinya jalan kaki, dan benar-benar kami terima anugerah. Kami bisa ketemu, kami bisa foto sama dia, kami bisa doain dia, kami bisa gelangin dia saudara. Dia pakai bahasa Jerman, kita pakai bahasa Indonesia saudara. Podo-podo nggak ngerti, cuma taunya ketawa saudara, dan berdua dalam bahasa Indonesia saudara. Dan kami tahu kalau bukan Tuhan tidak mungkin terjadi. Kami lihat Tuhan, kehormatan demi kehormatan Tuhan beri. Bukan cuma itu saudara, bonus demi bonus Tuhan beri saudara. Saya baru ngerti Tuhan kenapa aku tidak boleh shopping. Karena ternyata kalau Tuhan izinkan, memang kita tidak boleh. Bukan berarti Tuhan tidak mau menyukakan kita saudara. Seringkali kita tidak pernah mengerti kalau masalah itu kadang belum selesai, karena ada jalan dan jalur yang daripada Tuhan. Saya baru ngerti apa yang dipikir saudara, itu semua dibuka. Bahkan istri saya aja diurusin saudara. Sama siapa saudara? Tuhan sendiri. Saudara tahu, mikir Tuhan Swiss, jam tangan datang. Tuhan, istriku gimana Tuhan? Ya sudah, diam aja. Tahu-tahu saudara, itu datang saudara, tas datang saudara, tahu-tahu perfume datang saudara. Sampai kami lihat, oh ya Tuhan ini seperti ini. Kadang kita tuh sepertinya merasa kayak Tuhan tuh tidak bisa apa-apa. Bahkan saudara tahu, yang memberi itu justru orang-orang yang tidak terlalu dekat dengan saya saudara. Karena itu sebagian besar orang yang ikut di bis itu karena Bapak Gembala saya. Tapi ternyata buat Tuhan itu mudah. Kalau ditanya, loh kenapa kamu memberi? Karena Tuhan yang bicara. Saudara dan saya harus percaya, Tuhan bisa bicara kepada siapapun. Tuhan bisa membuka kepada siapapun. Tinggal kita ini percaya, mau ndak jalan dalam ketepatan. Belajar ngerti hatinya saudara. Belajar seperti murid, nurut saudara.
Mulut itu ternyata kelihatannya susah, tapi dampaknya luar biasa. Coba kenali ini, mengerti ini saudara. Jangan-jangan hidup kita tidak akan pernah sama. Tuhan berkata, nak, aplikasikan ini dalam hidup. Engkau akan lihat aku luar biasa. Saya tahu itu sekolah saya untuk saya mengaplikasikan bukan cuma di Eropa, tapi di dalam hidup saya, dengan keluarga saya, di dalam pelayanan saya, di dalam semuanya. Karena Tuhan mau intervensi dalam seluruh aspek. Walaupun dia punya rencana, iya. Dia punya hati, iya. Belajar ngerti hatinya, saudara. Coba, saudara, ikuti. Andai kata kita punya masalah, justru masalah itu seperti menghantui kita. Tanya Tuhan, kalau Tuhan nggak jawab, sudah jangan diikuti. Kalau Tuhan jawab yang lain, ikuti yang itu, saudara. Saya belajar, terus saya ikuti. Tuhan itu yang akan berperkara. Dia tahu, saudara. Yang saudara inginkan, dia ngerti, saudara. Jangan kita berpikir dia rohani banget, tidak pernah tahu yang daging. Saya lihat yang daging sama Tuhan, bonusnya dikasih semua, saudara. Kalau itu diberi, saudara dan saya pun bisa mengalami hal yang sama. Saya rindu saudara tangkap ini. Mari kita belajar memiliki punya hati, mau mendengar. Untuk apa tujuannya, saudara? Untuk belajar akhirnya tepat di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu Tuhan yang tepat, dan tepat itu berdampak. Mari kita berdoa. Mari kita tangkap kebenaran ini, saudara. Sejujurnya, saya awalnya tidak beranggapan bahwa Eropa ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Karena Tuhan tidak berbicara apa-apa. Tapi ternyata di dalam mengkawal segala sesuatu, terus menginginkan, menunggu Tuhan, dan apapun yang Tuhan rencanakan tidak pernah keliru, saudara. Bahkan saya masih ingat satu hal yang lebih mengena di dalam hidup saya di perjalanan kemarin. Tuhan berkata kepada pemimpin bahwa Tuhan mau menemui kami justru di Taman Tulip. Dan pada waktu itu, secara pribadi, di dalam hati ini sepertinya dalam hati saya mengerti, Tuhan rindu kami ini mencari Dia di sana lebih daripada tulip. Walaupun saya tahu tulip itu secara manusia sangat cantik dan indah, tapi di situ pada waktu akhirnya saya ikutin, Tuhan berkata, jangan foto dulu nak, temui aku dulu. Pada waktu saya di titik seperti yang sudah didapatkan oleh pemimpin, dan saya beserta beberapa orang tiba dulu di situ. Saudara tahu itu daerah tempat umum, tapi saya tidak tahan merasa hadirat Tuhan yang sangat kuat. Dan saya tahu Tuhan itu senang. Saya rindu saudara bisa merasakan satu ketika Yesus yang kau sembah ini Yesus yang pribadi dan hubungan intim, saudara. Dan bahkan saya baru mengerti, tidak tahu buat saya, pengalaman kemarin di tempat tulip, saya tahu tulip itu indah, tapi tulip itu tidak bisa mengalahkan keindahannya dengan hadirat Tuhan. Sampai sejujurnya pandangan saya terhadap tulip, oke, tulip bagus, tapi Tuhan dan hadiratnya lebih dari segala-galanya. Dan saya tahu pada waktu perkenanan itu datang, saudara, beda, saudara. Perkenanan datang, muncul, saudara, cintanya, muncul lawatannya. Bahkan dibalik semua itu muncul bonus demi bonusnya. Saya rindu saudara semakin mencari dan mengejar, mengerti rahasia ini.
Kina sikira apa sikiri. Kita mau nyanyikan lagu itu, saudara. Yesus Engkaulah permata hatiku, menggantikanmu. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus Engkaulah, Yesus Engkaulah permata hatiku. Jadikan Yesus menjadi yang terutama. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Mari saudara kita percaya bahwa Dia permata kita. Yesus Dialah Tuhan yang lebih dari dunia ini. Dialah Tuhan yang lebih mengerti kita. Dialah Tuhan solusi kita. Dialah Tuhan yang bisa menjadi jawaban. Dialah Tuhan yang pada waktu perkenanan dan ketepatan itu kita lakukan. Benar-benar seperti permata. Dia solusi kita. Ya, Yesus Engkaulah, Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah, menjadikanku indah dan semakin indah. Hanya Dia, saudara, menjadikan kita, menjadikan indah dan semakin indah bagimu. Hanya Engkau, tiada yang lain. Hanya Engkau, permata hatiku, sumber pertolonganku.
bahwa apa yang dia tawarkan tidak akan pernah keliru, saudara. Berkali-kali pada waktu saya berjalan di Eropa, Tuhan berkata, ya nak, beli banyak barang-barang di sana, makanan-makanan apapun yang pada waktu itu dapat kamu bawa pulang, bagikan ke teman-temanmu. Beri itu makanan-makanan. Kamu siap korban ya nak? Terkadang sama Tuhan itu lain, saudara. Kadang kalkulator manusia tidak bisa diukur. Tapi sekali lagi saya mau berkata, saudara, apapun yang Tuhan sedang tawarkan dalam hidup kita tidak akan pernah keliru. Dan apapun yang Dia mau untuk kita lakukan, pada waktu kita rela, dan kita rela. Yesaya tahu dia rela, karena dia tahu Tuhan pasti menolong. Dia tahu dia harus belajar untuk taat seperti murid. Dia tidak memberontak, bahkan tidak berpaling ke belakang, karena dia tahu rencana Tuhan pasti kembali dalam hidup Yesaya menjadi yang lebih baik dan lebih dahsyat. Barang siapa rela karena Yesus dan Injil, meninggalkan apapun yang telah disebut, dan di situ dikatakan, dan apa yang kau tinggalkan, engkau relakan, Tuhan kembalikan berkali-kali lipat. Oleh hari ini mengertilah itu, saudara. Ujung kuncinya belajar, mendengar, tahu rahasia Tuhan. Begitu kita tangkap, begitu kita dapat rema, ikuti. Mungkin hari-hari ini, kalau yang saudara dan saya jalankan bukan rancangan Tuhan, berhenti dengan itu, saudara. Bahkan mungkin kalau sudah terlalu jauh, kembali kepada Tuhan. Ngomong sama Tuhan, Tuhan ampuni, selama ini jalan dan kekuatanku. Maka jangan heran Tuhan lepas tangan. Tuhan tungguin, nak, aku tunggu. Aku pengen kau punya hati yang tepat. Karena pada waktu engkau rela tinggalkan itu, aku yang ambil alih. Tapi pada waktu kekuatan kita masih jalan, kekuatan kita belum rela, pada waktu Tuhan berkata, aku tidak mau Tuhan, kekuatan kita masih lebih dari itu, maka itulah yang membuat Tuhan tidak bisa. Tuhan harus lepas tangan. Tuhan tunggu. Karena itulah yang dimana dia bisa berkata kepada si jahat, sorry ya, anakku nurut, engkau tidak bisa. Bahkan kalau saudara tahu, ketaatan kita kepada Tuhan menaikkan cawan kebaikan kita. Dan itulah cawan itu yang bisa terbawa naik untuk menggeser cawan murka terhadap kita, maupun cawan murka terhadap nenek moyang kita, bisa digeser, saudara. Semakin kita nurut dalam ketepatan, semakin cepat cawan kebaikan dan cawan perkenanan Tuhan, yang Tuhan akhirnya bisa berkata kepada si jahat, sorry please, karena orang-orang ini melakukan yang aku kehendaki, maka tuntutanmu tidak bisa berjalan, kutukanmu berhenti semuanya. Itu yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kita. Tangkap ini, ambil keputusan seperti yang Tuhan mau, dan mulai jalankan. Buka alam roh, saudara. Inginkan supaya kepekaan itu semakin muncul dan nyata. Jalan di situ. Jalanin seperti yang Tuhan mau. Saudara dan saya akan lihat janjinya, ya dan amin. Hamba berdoa, Tuhan, meteraikan semua yang sudah disampaikan ini, biar firman demi firman ini seperti benih yang ajaib, yang akan menerobos, menembus, masuk ke dalam hati setiap kami, Tuhan.
Dan Kau tahu firman ini harus ada supaya setiap mereka yang stuck, bahkan yang hari-hari sudah mentok, tapi ternyata di dalam Engkau tidak ada kata mentok, Tuhan. Amin. Karena Engkau Tuhan yang limitless, Engkau Tuhan yang bisa menerobos, Engkau Tuhan yang master of breakthrough dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang bisa membawa kami untuk bahkan kalau Engkau tahu kami rindu untuk bisa diterima, Engkau Tuhan yang bisa meninggikan manusia. Tapi bukan kami yang meninggikan diri kami sendiri, Tuhan, tapi Engkau, Tuhan. Buat kami mengerti, buat kami menangkap, buat kami mempraktekkan semua seperti yang Tuhan mau. Terima kasih, Tuhan. Mari saudara kita buka hati kita angkat kedua tangan kita mau terima berkat Tuhan. Biarlah berkat keintiman mulai hari ini, berkat kemampuan untuk belajar nurut, untuk belajar punya lidah seperti murid, berkat Tuhan untuk memiliki pendengaran dan ketaatan seperti seorang murid Tuhan yang akhirnya dicintai oleh gurunya. Biarlah berkat kemampuan ini boleh mengalir atas setiap kami, Tuhan, yang memampukan kami menjadi murid-murid yang ajaib, yang dimana masuk dalam perkenanan Tuhan, yang dimana membuka perkenanan itu kepada mujizat demi mujizat. Itulah yang kami akan lewati mulai hari-hari ini. Kami yang percaya dan kami yang mempraktekkan, yang kami terima ini. Dan biar kebenaran ini yang menjadi sebuah kemerdekaan dan penjebolan dalam hidup kami. Kami mau terima semua berkat yang ajaib daripada Bapa, Putra, daripada Tuhan Yesus Kristus, dan daripada Roh Kudus yang kalau boleh pimpin setiap kami. Kami mau terima berkat kemampuan untuk bisa mengerti hati Roh Kudus. Pimpin setiap kami sepanjang hidup ini, selama ini, sampai kami mengalami Engkau. Dan kami akan melihat setiap berkat ini yang roh jadi daging. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima semuanya. Dan semua yang menerima dan percaya berkata amin. Saya kembalikan.